Dulu tuh ada tagline bahwa PSI itu sebuah partai yang anti mahar. Oke. Berarti kalau anti mahar, banyak partai yang bermahar. Di beberapa daerah di sebuah desa yang jauh gitu kan dari kota, pada saat kita menyebutkan kata PSI, orang akan mendengarnya PSSI. Sepak bola gitu kan. Cara beragama kita yang sekarang itu kok nggak sama dengan pada saat dulu saya kecil. Baik. Ringkih sekarang itu saya melihatnya. Confirm bahwa si caleg itu, ini DPR RI ya. Ya. Confirm belum apa-apa sampai per hari kemarin itu sudah habis 2 miliar. Ya kalau kita ngomong realita ya. Ya masa kita datang ke sana, kita nggak ngasih sukro atau apapun gitu ya, kita ngasih. Dan itu biaya. Pada nanti bapak-bapak ibu mau bubaran dari sini, tidak ada amplop ya. Selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi semua Sobat Pantau dimanapun kalian berada. Hari ini Pantau Podcast menghadirkan calon legislatif yang sangat inspiratif, eksentrik, bukan lain dan bukan lagi Mas Agus Amarullah. Selamat sore. Sore juga. Selamat sore. Jadi apa kabar ini, Kang Agus? Baik, dan terima kasih sudah ada di tempat ini. Terima kasih juga sudah mau hadir di sini di podcast Pantau. Sobat Pantau di rumah mungkin ingin tahu nih, sebenarnya Bapak Agus Amarullah nih siapa sebenarnya? Silahkan Bapak. Ini mau jawabannya serius atau yang receh? Apa aja yang namanya seperti apa? Silahkan. Lucu ya, teman-teman pun suka bertanya, kamu nyalek ya Gus, gitu kan? Kadang-kadang agak susah menjawabnya, gitu kan? Susahnya untuk saya sendiri pun sampai saat ini pun kok aku nyalek ya, seperti itu kan? Cuma ini kan sebenarnya tidak tiba-tiba sebenarnya. Yeah. Kurang lebih 7 tahun berjalan, saya itu kerja di sebuah PH lah, katakan sebuah PH. Di samping mengerjakan iklan-iklan produk-produk yang lain, kita juga mengerjakan komunikasi dari sebuah partai. Kebetulan partai itu Partai Solidaritas Indonesia, PSI, gitu kan. 7 tahun nih berjalan. Setidaknya dalam 7 tahun berjalan itu saya bisa melihat arah, gitu kan, DNA dari partai ini seperti apa. Gitu. Nilai-nilai yang dia bawa itu seperti apa, gitu kan. Dari kacamata saya sebagai outsider, nah ini harusnya objektif ya, gitu kan, gitu kan. Saya bisa dikatakan didorong, dijebloskan, masuk aja, gitu kan, masuk aja, nyalek daripada di samping membuat konten-konten atau ini untuk PSI ya sekarang aja untuk nyalek, gitu kan. Ya jadi sekarang seperti ini. Jadi nyalek, sekarang jadi calon legislatif. Calon legislatif. DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah, pertanyaan yang menarik nih sebenarnya Pak. Kenapa DPRD aja sih Pak? Kenapa nggak DPR RI? Kan lebih menggiurkan nih sebenarnya. Oke. Kalau dalam budaya Sunda ya itu ada istilah kudu ngukur kakujur. Artinya kita itu harus bisa menilai diri sendiri. Sejauh mana kapasitas kita, sejauh mana keberadaan kita, gitu kan. Sehingga kalau saya misalkan menempatkan diri untuk DPR RI, sepertinya ini hati di DPRD dulu deh, DPRD provinsi, gitu, DPRD provinsi. Karena toh di DPR RI itu diperlukan orang-orang yang capable-nya jauh di atas yang saya punya. Dan kebetulan di PSI banyak orang seperti itu. Jadi kita bagi tugas. Oke. Kalau misalkan semua ke DPR RI, siapa yang akan ada di bawahnya di DPRD provinsi atau kabupaten? Kan itu kita bagi-bagi wilayah seperti itu. Khusus untuk Kang Agus sendiri, kenapa milih daerah Majalengka? Dari partai awalnya itu, dari teman-teman di partai itu, saya itu awalnya ditempatkan untuk Jakarta. Oh gitu. Jakarta. Cuma saya bilang, meskipun saya udah berpuluhan tahun hidup dan kerja di Jakarta, kayak ini bukan gue banget deh. Hati saya itu bukan di sana gitu kan, bukan di Jakarta gitu kan. Udah ya udah, kalau gitu turun aja ke Bandung. Di saya itu dikasih dapil Bandung, mau ditempelkan dengan Pak Ketum ya, Giring Ganesa seperti itu. Dan di sana pun saya merasa bahwa meskipun saya kuliah di Bandung, lama di Bandung,
itu bukan daerah saya sebenarnya, hati saya nggak di sana gitu kan. Akhirnya saya minta, bisa nggak saya bercaleg, caleg di dapil tempat di mana saya lahir, yaitu Majalengka, gitu kan. Maka di usulan itu dari DPP dikabulkan, saya dapat dapil 11 Majalengka, Sumedang, Subang. Kalau seperti itu. Kan Bapak nih sebenarnya basicnya PH Production House. Oke. Bawa apa sih Pak nih? Untuk nyalek nih sebenarnya dengan basic itu Bapak bisa bawa apa? Gini, saya itu punya keyakinan, punya sebuah pandangan bahwa saya belajar dari orang-orang copywriter di kantor. Ada sebuah, bukan rumusnya, ada sebuah apa itu? Sebuah tulisan itu akan mempunyai roh, akan enak dibaca, akan punya makna jika tulisan itu didasari oleh sebuah kegelisahan. Oke. Gitu. Nah, saya berangkat dari itu untuk pencalonan ini. Saya punya keresahan, punya jelas, gitu kan. Yang sifatnya pribadi atau yang sifatnya umum jelas sudah saya punya, gitu kan. Mungkin dengan keresahan itu yang akan nanti terpancar pada saat saya turun ke dapil. Kurang seperti itu. Jadi kalau ditanya bermodalkan apa, ya modal keinginan untuk membuat sesuatu yang, ya kalau bahasa retorikanya, membuat suatu perubahan dari apa yang kita lihat sebagai sebuah keresahan, gitu kan. Kita beresah itu kan ada sesuatu yang tidak beres sebenarnya, seperti itu. Nah, dari keresahan itu saya maju menjadi calon anggota legislatif. Tadi Bapak sebut kata modal nih Pak. Kita sebenarnya kalau mau nyalek nih bayar nggak sih ke partai? Sebelum jawab itu, mungkin gini ya, PSI itu dari awal, dulu tuh ada tagline bahwa PSI itu sebuah partai yang anti mahar. Oke. Berarti kalau anti mahar, banyak partai yang bermahar, ya saya nggak tahu. Oke. Kita bicara di PSI seperti itu. Jelas, saya masuk itu tanpa mahar sekalipun. Tadi kan cerita bahwa itu pun saya menjadi caleg di Majalengka, berasal dari sebuah dialog. Dorongan Bapak bilang betul, tadi. Betul. Ada dialog dulu, ada diskusi dulu. Di sini, di tempat sini kan. Sesuai seperti itu. Tidak ada pemaksaan, kita tidak ada semacam selama itu cocok antara partai dengan kita sebagai pribadi, sebagai caleg, ya bisa jalan. Yang aku tahu nih, kampanye-kampanyenya Kang Agus benar-benar menarik, unik. Tidak selalu seperti caleg-caleg yang lain. Itu kenapa Kang Agus mau untuk mengimplementasikan hal itu, nggak seperti caleg yang lain? Boleh dijawab. Ya itu kembali ke ini pepatah Sunda ya, kita itu harus mengukur diri, ngaji diri, ngukur diri gitu kan. Saya punya kelemahan jelas sebenarnya. Saya bercaleg itu dari background yang bukan siapa-siapa, tidak punya modal sosial apapun gitu kan. Agus yang sekarang itu bukan Agus yang dari CKS misalkan, sehingga banyak hal-hal yang harus saya dobrak menjadi sebuah pembeda gitu kan. Saya suka sering ke teman-teman atau ke pertanyaan seperti ini, saya suka bilangnya gini. Kalau saya membuat sebuah strategi kampanye yang bagus, orang lain jauh lebih bagus secara pribadi, secara konten gitu kan. Tapi yang untuk bisa membedakan itu, saya tidak bermain di sana. Saya lebih ke bagaimana membuat konten itu sedikit beda. Karena dengan keberadaan itu orang menjadi mengingat saya gitu kan. Yang bukan siapa-siapa itu. Gitu. Kurang seperti itu. Untuk caleg-caleg seperti saya yang tidak punya modal sosial apapun gitu kan, ya masih dari awal. Mesti kita ciptakan awareness dulu gitu kan, dengan cara apa ya? Dengan cara tadi. Mau nggak mau ya strateginya mesti agak-agak unik gitu kan, agak unik supaya apa? Supaya orang nggak aja dengan kita gitu kan, kayak gitu. Karena tadi kita bicara soal kampanye nih, Kang Agus, respon dari masyarakat tentang strategi kampanye yang diimplementasikan di daerah tuh gimana sih sebenarnya? Mereka tuh apakah ada respon positif kah, ada negatif kah? Kira-kira gimana Pak? Positif ada, negatif pun banyak. Iya. Yang positifnya ya bagus kan, beda, jadi kita jadi ingat dengan caleg ini, kurang lebih seperti itu. Negatifnya adalah
karena mungkin dalam konten, dalam cara berkampanye itu saya sering guyon gitu ya, pendekatannya guyon, orang akan berpikir, ini orang bener nggak sih mau nyalek? Apakah figur seorang caleg itu seperti ini? Banyak guyonnya, itu kan seperti itu kan. Banyak yang hal seperti itu. Karena apa? Karena dia belum melihat sisi-sisi lain dari seorang Agus gitu kan. Itu terjadi pada saat saya belum memposting sebuah konten di mana kegiatan saya di dapil gitu kan. Saya sama seperti melakukan teman-teman yang lain. Saya mesti ketemu warga. Saya di sana melakukan presentasi. Sebenarnya ini kata yang tidak saya suka itu kan. Karena di sana itu sebatas ngobrol-ngobrol gitu, ngobrol-ngobrol, tanya jawab gitu. Menguliti, bahkan saya tantang mereka untuk menguliti saya secara pribadi sebagai calegnya dan menguliti secara kepartaian bahkan. Karena untuk di daerah dapil saya itu kebetulan PSI itu kan nggak setenar partai-partai yang lain, nggak segitu kan ya. Bahkan di beberapa daerah di sebuah desa yang jauh gitu kan dari kota, pada saat kita menyebutkan kata PSI, orang akan mendengarnya PSSI, sepak bola gitu kan. Ini pun sesuatu buat kita kan, ini harus ada sesuatu yang mereka tahu bahwa PSI itu sebuah partai. Nah, itu pun bagi caleg-caleg itu kan sebuah tantangan juga, sekaligus peluang sebenarnya. Karena di sana kita bisa bicara tentang nilai-nilai dari PSI itu sendiri tanpa mereka nanya gitu kan, karena ada celah untuk ke sana. Tadi sebenarnya Kang Agus saya sempat dengar soal komika. Oke. Sempat sebut komika nih. Kayaknya familiar banget sama komika. Pernah nggak sih, karena mungkin sering bergaul sama anak-anak komika yang mereka kebanyakannya anak muda, sempat dikulitin juga nggak visi misinya sama anak-anak komika ini? Gini, saya saya itu orang radio kan nyebutnya. Saya tuh setelah kuliah itu jadi anak radio di Bandung, Radio OS. Bahkan anak-anak Radio OS pun udah jadi beberapa komika nasional gitu ya. Nah, di sana itu mungkin udah terbentuk bahwa lingkungan radio itu sebuah lingkungan yang ceria, kreatif, nggak bodor kalau bahasa Sunda mah gitu kan. Itu kebawa ke pekerjaan setelah saya di radio ke Bakowa gitu kan. Dan saya melihat ada beberapa pelajaran yang saya ambil dari teman-teman komika. Pertama, anak-anak komika itu dia bisa menertawakan diri sendiri. Itu yang paling sulit. Tidak semua orang bisa berlaku seperti itu. Betul. Kalau kita untuk menertawakan orang lain sih gampang. Tapi pada saat kita menertawakan diri sendiri sulit. Saya belajar dari itu. Makanya saya membuat baliho, kebanyakan itu bukan baliho receh-recehan, konyol-konyolan gitu kan. Sebenarnya itu baliho-baliho yang sifatnya menertawakan diri saya sendiri. Untuk apa? Setidaknya itu akan selalu mengingatkan bahwa saya itu ya bukan siapa-siapa, gitu kan. Ada hal-hal yang harus saya jaga kalau misalkan nanti kepilih, gitu kan. Kalaupun tidak kepilih, saya pun masih punya mental untuk bisa menertawakan kekalahan itu. Ini juga saya belajar dari teman-teman caleg-caleg PSI yang dulu di 2019 nggak jadi. Mereka dengan bangganya menyebut aku adalah caleg gagal. Caleg gagal. Dengan bangganya, dengan keceriaannya, gitu kan. Sementara banyak cerita lain di luar sana yang caleg gagal yang jadi gila. Iya. Ya gitu kan, karena banyak lah gitu kan. Kita tahu seperti itu. Selain itu, ada lagi nggak yang mempertanyakan soal visi misi dari Kang Agus sendiri? Ini ada pertanyaan bagus kemarin waktu ketemu dengan warga di daerah Sumedang gitu kan. Pada saat nanya, mungkin standar ya, kalau orang itu datang seorang caleg untuk ngobrol-ngobrol selalu ditanya visi misinya apa, gitu kan. Saya nggak tahu, saya tuh selalu dibalik. Di baliknya itu saya bilang ke mereka bahwa saya kan sebenarnya ini baru mau menjadi caleg, gitu. Program, kalau kalian yang ditanyakan program ke saya ada beberapa program yang menjadi keresahan saya. Saya resah dengan misalkan bagaimana, maaf ya ini agak-agak ini,
cara beragama kita yang sekarang itu kok nggak sama dengan pada saat dulu saya kecil. Baik. Ringkih sekarang itu saya melihatnya, gitu kan. Nah, itu salah satu keresahan misalkan. Nah, kalau keresahan itu menjadikan program saya di sini, lalu dia datang ke tempat kalian, apakah ini match enggak? Inline enggak dengan kalian? Relate enggak dengan kalian? Kan belum tentu. Kalian masih bisa jawab, enggak kan? Di sini mah tentang kehidupan beragama, nyantai-nyantai aja. Berarti program yang saya tawarkan itu tidak relate. Iya. Buat apa? Misalkan saya juga punya program tentang bagaimana pemberdayaan dari seniman-seniman Sunda. Misalkan ada beberapa itu. Nah, pada saat saya tawarkan ke kalian di sini, lihat nggak dengan kebutuhan kalian? Gitu kan? Ternyata enggak. Tuh. Jadi saya balik. Saya datang ke sini, saya datang ke daerah ini, justru akan mendengar dari kalian apa yang terjadi di sini, keresahan apa yang ada di kalian, itu yang akan menjadi bekal yang akan tertanam di pikiran saya untuk nanti saya bikinkan undang-undangnya. Saya akan bikin peraturannya, apapun itu yang nanti menjurus ke keresahan kalian. Dibalik. Gitu. Balik membalik ini kayak semacam patternnya saya atau polanya saya berkampanye. Pertama, PSI itu, kita udah tahu PSI itu partainya anak muda, jargonnya itu. Yang tua, si Agus Amarullah datang. Ini antitesis sebenarnya, gitu kan, seperti itu. Yang kedua, di saat orang-orang yang punya nama semuanya tampil, ini yang bukan siapa-siapa tampil, kurang seperti itu. Ya, hal seperti itu yang saya sengaja dibalik-balikan aja gitu dalam cara berkampanye selama ini. Ini sebenarnya aku agak takut nih nanyanya. Oke. Tapi sebenarnya sampai sekarang ya, karena pasti akan masih tetap berjalan sampai nanti. Udah habis berapa, Kang? Boleh minum dulu nggak? Ini jawabannya panas nih kayaknya. Nanti akan merefleksikan nih ekspresinya dari jawabannya. Saya mungkin background saya itu ada di keuangan. Iya. Sama ini gitu kan. Dalam kegiatan berkampanye atau pencalegan ini, saya rajin menulis pengeluaran apa aja yang sudah keluar. BBM berapa, makan berapa, segala macam gitu kan. Itu, seperti itu. Dan kalau ditanya udah habis berapa, gambarnya gini, kemarin tante saya ikut sebuah kumpul-kumpul partai lain, gitu kan, di puncak. Dari obrolan-obrolan itu confirm bahwa si caleg itu, ini DPR RI ya, confirm belum apa-apa sampai per hari kemarin itu sudah habis 2 miliar, confirm, gitu kan. Nah, saya kok sebesar itu ya? Karena saya tidak merasakan besaran uang itu untuk apa aja gitu, karena saya tidak mengalami hal itu. Karena apa? Karena saya pada saat datang ke sebuah dapil, ketemu dengan masyarakat, misalkan sana ada 70 sampai 100 orang, gitu kan. Ya kalau kita ngomong realita ya masa kita datang ke sana, kita nggak ngasih sukro atau apapun gitu ya, kita ngasih. Dan itu biaya. Sebatas itu. Ada fakta menarik juga di sana, yang saya dengar gitu kan. Pada saat biasanya kan kalau di dapil itu sebelum ada acara si caleg datang gitu kan untuk berorasi gitu kan. Itu si Pak RT atau siapapun tuh yang jadi itu keliling-keliling ke rumah. Nanti malamnya jam 8 kumpul di rumah ini, nanti ada caleg dari provinsi, si Pak ini dari partai ini, seperti itu. Gambaran di masyarakat yang ditanya itu selalu satu. Wah, ada caleg nih. Pasti pulangnya ada amplop. Iya. Pasti itu. Pasti. Saya yakinkan, saya belum mengalami sendiri. Saya tidak melakukan itu. Caranya gimana? Kok bisa? Caranya adalah pada saat saya sebelum menyampaikan obrolan gitu kan, saya selalu ngasih state ke mereka bahwa saya pada nanti bapak-bapak ibu mau bubaran dari sini, tidak ada amplop ya. Saya selalu bilang seperti itu. Tapi kata-kata itu
saya munculkan setelah saya menjelaskan tentang pendidikan politik yang sederhana gitu ya. Bagaimana seorang caleg harus dipilih, bagaimana seorang pemilih harus memilih seorang caleg yang baik gitu kan. Nah, dari sana baru statement itu saya sampaikan dan mereka paham gitu kan. Bahkan di ujung acara gitu kan, celetukannya tuh ada aja. Kang, ini kami udah pulang, benernya nggak ada amplop, meskipun dalam tanda guyon kan, semua ketawa dan kita tertawa gitu kan, dan mereka udah tahu seperti itu kan. Nah, hal-hal seperti itulah yang membuat saya ada sebuah kesimpulan bahwa ternyata masyarakat itu tidak polos-polos amat gitu kan dalam melihat seorang caleg datang. Ternyata masyarakat itu kalau kita menyampaikan sesuatu yang sifatnya ide dan gagasan, mereka bisa menerima kok. Gitu. Mereka masih bisa menerima sekalipun itu di daerah, di desa yang jauh dari kota, sekalipun itu.